Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifali Musin dari kelas 2D Farmasi Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan penyakit. Apakah kalian tahu apa itu interaksi obat? Interaksi obat adalah interaksi obat merupakan perubahan aktivitas farmakologi suatu obat karena pemakaian bersamaan dengan obat lain ataupun dengan agen kimia lain. Interaksi obat dapat mengurangi efek obat atau meningkatkan toksisitas. Dalam beberapa hal, interaksi obat dapat menguntungkan, tetapi interaksi obat dapat menjadi merugikan, bahkan berbahaya bagi kesehatan. Ini ada mekanisme dari interaksi obat. Mekanisme interaksi obat dapat terjadi secara farmakodinamik, farmakokinetik, dan farmasetik. Ini ada interaksi farmakodinamik, interaksi di mana efek dari suatu obat diubah oleh obat lain pada tempat aksinya sehingga memberikan efek adiktif, antagonis, serotin, uptake neurotransmitter. Yang kedua ada interaksi farmakokinetik, interaksi yang terjadi jika salah satu obat mempengaruhi absorpsi, distribusi, dan metabolisme dan ekskresi. Yang selanjutnya ada interaksi farmasetik, terjadi di luar tubuh sebelum obat diberikan antara obat yang tidak dapat bercampur atau incompatible. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi obat. Yang pertama ada usia, jelas ya, usia sangat mempengaruhi interaksi obat. Dimana bayangkan saja kalau misalkan anak berusia 5 tahun dengan bapak-bapak yang berusia 50 tahun, itu pasti interaksi obatnya berbeda. Dan juga didukung oleh genetik, penyakit bawaan ya, seperti penyakit bawaan dan konsumsi alkohol, seperti anak-anak muda zaman sekarang suka menyalahgunakan mengkonsumsi alkohol ya, dan merokok juga mempengaruhi interaksi obat. Bahkan makanan juga dapat mempengaruhi interaksi obat, juga lingkungan. Ini ada jenis-jenis interaksi obat. Interaksi pada fase absorpsi, ada interaksi pada fase distribusi, ada interaksi pada metabolisme, ada interaksi pada fase ekskresi, ada interaksi obat, ada interaksi obat makanan dan minuman, interaksi obat herbal, interaksi obat penyakit, interaksi obat uji laboratorium. Sekarang masuk ke interaksi obat dengan penyakit. Interaksi obat dengan penyakit dikatakan terjadi ketika suatu obat yang digunakan memiliki potensi untuk membuat penyakit yang telah ada sebelumnya menjadi semakin parah. Pasien yang rentan terhadap interaksi obat adalah yang pertama pasien lanjut usia atau pasien geriatri. Itu sangat rentan terhadap interaksi obat. Dan yang seterusnya ada pasien dengan penyakit akut, ada pasien dengan penyakit yang tidak stabil, ada pasien yang mempunyai gangguan fungsi ginjal dan hati, pasien yang dirawat oleh lebih dari satu dokter ya. Sepertinya kan kalau dirawat oleh lebih dari satu dokter itu obatnya pasti akan berbeda-beda gitu, jadi akan rentan lah terhadap interaksi obat. Dan juga ada pasien dengan terapi yang tergantung obat. Ini ada contoh kasusnya dari interaksi obat dengan penyakit. Penyakit atau keluhan yang umum diderita oleh pasien geriatri adalah penyakit rematik, hipertensi, penyakit jantung, penyakit paru, gagal ginjal, diabetes mellitus, jatuh, paralisis atau lumpuh separuh badan, TBC paru, patah tulang, dan kanker. Pada pasien geriatri, berbagai perubahan fisiologik pada organ dan sistem tubuh akan mempengaruhi tanggapan tubuh terhadap obat. Berbagai perubahan tersebut dalam istilah farmakologi dikenal sebagai perubahan dalam hal farmakokinetik, farmakodinamik, dan hal kasus lain yang mengubah perilaku obat di dalam tubuh. Ini ada
tabel kasusnya ada. Itu interaksi obatnya ada furosemid penyakit ginjal. Efeknya terjadi peningkatan kadar serum ureum dan serum kreatinin. Level kemaknaan klinisnya ada 3, jumlah kasusnya 4. Itu ada 57,14% ya. Dan itu juga ada interaksi obatnya sabtopril penyakit ginjal ya, terjadi peningkatan kadar serum ureum dan kreatinin sama, level kemaknaan klinisnya 3, jumlah kasusnya 1, persennya 14,29. Dan juga ada lisinopril penyakit ginjal, terjadi peningkatan sama ya, terjadi peningkatan serum ureum dan serum kreatinin. Level kemaknaannya pasti sama 3, jumlah kasusnya sama juga 1, persentasenya pasti sama juga 14,29. Pasartan ada, dan yang terakhir ada pasartan penyakit ginjal, masih sama, itu sama dengan yang atas. Nah, kita lanjut pada kita di sini dibahas. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 7 kejadian kasus interaksi obat dengan penyakit yang efeknya terjadi pada pasien geriatrik sesuai dengan yang tertulis di literatur, di mana sekitar 57% adalah interaksi antara furosemid dengan penyakit ginjal, dan masing-masing sekitar 14% adalah interaksi antara sabtopril, lisinopril, dan pasartan dengan penyakit ginjal. Interaksi pada obat dengan penyakit yang efeknya terjadi pada pasien geriatrik sesuai dengan tertulis di literatur adalah interaksi yang melibatkan penyakit ginjal dengan beberapa obat, yaitu furosemid, sabtopril, lisinopril, dan pasartan. Interaksi ini terjadi karena obat-obat tersebut dapat memperburuk penyakit ginjal yang telah ada sebelumnya, yang terlihat dari meningkatnya kadar serum ureum dan serum kreatinin. Diambil dari Drug Information Handbook tahun 2009. Hasil pengamatan menunjukkan 4 orang yang menggunakan furosemid dan masing-masing 1 orang yang menggunakan sabtopril, lisinopril, dan pasartan, dan sebelumnya telah mengalami gangguan fungsi ginjal, mengalami peningkatan kadar serum ureum dan serum kreatinin selama 4-5 hari penggunaan obat-obat tersebut. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa semua interaksi obat dengan penyakit yang terjadi ini termasuk dalam interaksi level kemaknaan klinis 3, di mana diperlukan suatu tindakan untuk meminimalkan resiko dari interaksi tersebut. Adapun tindakan yang direkomendasikan adalah pemantauan fungsi ginjal pasien secara berkala atau bahkan penghentian penggangguan obat tersebut pada pasien jika terjadi penurunan fungsi ginjal yang signifikan. Meskipun ada beberapa faktor lain yang menyebabkan peningkatan kadar serum ureum dan serum kreatinin pada pasien geriatrik yang diamati, namun interaksi obat yang terjadi juga menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan tersebut, sehingga sebaiknya tetap menjadi perhatian para ahli medis di rumah sakit. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Mohon maaf apabila terjadi salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.